Pertama-tama kita siapkan dulu tepung, kemudian kita tambah gula pasir ya, 100 gram, tepungnya itu 1 kilo. Kemudian kita tambahkan ragi instan ya. Saya pakainya itu ragi Mauripen yang setengah kiloan itu. Kira-kira harganya itu sekitar 35.000 ya. Jangan pakai yang sasetan karena akan lebih boros. Kalau yang kiloan itu kan lebih murah gitu. Nah, Mauripennya itu 2 sendok makan ya. Kemudian diaduk-aduk rata supaya semuanya itu nyatu antara tepung, gula, dan Mauripennya. Setelah itu baru kita ulen, kita tambah air dulu. Airnya kira-kira kurang lebih itu kalau saya pakai 450 ml ya. Jadi tergantung dengan tepung ya. Kalau tepung itu kan ada yang kadar airnya rendah, ada yang kadar airnya tinggi. Kalau tepung yang saya pakai ini kadar airnya tuh pas kalau dikasih air dengan takaran 450 ml ya. Sekarang mulai saya ulen, saya pakai tangan aja, ini tangan saya udah bersih. Karena kalau pakai sarung tangan itu kita susah untuk ngerasainnya kalau ini udah kalis atau belum ya. Ini saya memang nggak pakai mixer karena kan ini nanti bakpo ini dijualnya harga 1000-an ya, jadi ini menghemat biaya juga. Nah, kalau udah setengah kalis, ini saya tambahkan menteganya itu 100 gram juga. Kemudian diberi garam juga ya, 1 sendok teh. Ini diulen terus sampai benar-benar kalis begini. Nah, ini sudah mulai kalis ya, udah mulai nggak lengket. Jadi adonannya ini nanti nggak perlu di proofing ya. Jadi kalau untuk bakpao itu proofingnya sekali aja. Jadi begitu dia kalis begini udah mulai nggak lengket gini, nanti mulai kita cetak ya, langsung dicetak, diisi. Nah, sebelumnya saya mau bagi adonannya dulu ya. 1 kilo ini biasanya kalau saya suka jadinya itu sekitar 52 biji gitu ya. Jadi nah, pertama diambil dulu sebagian, kemudian dipanjangkan begini. Kemudian dipotong ya, dipotong, dibagi. Kalau bingung, biasanya saya suka timbang dulu. Kalau itu saya pakai itu biasanya ukurannya kalau untuk yang dijual 1000-an itu berat tepungnya itu 35 gram ya. Nah, jadi kalau bingung ditimbang dulu, kasih contoh satu gitu. Kira-kira 35 gram itu seberapa gitu. Nah, ini 35 gram. Nah, setelah itu kita bulat-bulatkan ya. Maksudnya itu supaya nanti kalau kita tidak timbang lagi itu bisa sama gitu beratnya itu bisa semua rata 35 gram dengan dilihat dari bentuknya ya. Bulatannya itu bisa sama gitu. Kenapa dibulat-bulatkan dulu ini supaya proses pengisiannya juga mudah dan ukurannya tuh nanti bakpao kita tuh bakalan sama ya. Nah, ini lakukan sampai habis ya, dibulat-bulatkan semua, lakukan sampai habis. Nah, ini udah selesai semua, sudah saya bulat-bulatkan. Sekarang mulai mau saya isi ya. Nah, caranya itu tinggal diratakan aja, dipenyet-penyet begitu. Nggak usah terlalu tipis, kemudian langsung diisi tengahnya.
Nah, ini isiannya ini saya pakai kacang hijau ya. Ini yang kacang hijau. Saya juga udah pernah buat resepnya di video saya sebelumnya ya. Isian kacang hijau untuk bakpao. Silahkan lihat aja di video saya yang sebelum-sebelumnya. Ini langsung aja saya isi begini pakai sendok, kemudian saya lipat-lipat gitu, dibungkus yang rapat. Nah, kemudian dibalik dan dibulat-bulatkan lagi. Setelah itu, nah, diletakkan di kertas yang udah saya siapkan ya, yang udah saya gunting bulat-bulat begitu. Nah, seperti itu kira-kira, kurang lebih seperti itu. Kemudian, nah, dilakukan sampai terserah ya, sampai mau berapa. Karena ini nanti kan mau saya tuh bikin 2 rasa ya. Yang satu isi kacang hijau, yang satunya nanti mau saya isi dengan unti kelapa ya. Jadi bagi aja separoh-separoh, 25 yang isi kacang hijau dan 25 yang isi unti kelapa. Nah, ini sekarang yang isi unti kelapa ya. Ini unti kelapanya juga saya udah pernah juga share cara buat unti kelapanya. Silahkan cek aja di video saya yang sebelum-sebelumnya. Caranya sama ya. Tinggal kita pipihkan. Kemudian kita isi gitu. Saya nggak bulat-bulatkan karena menurut saya itu ya menghemat waktu aja ya, langsung aja pakai sendok terus dibungkus isiannya begitu, seperti ini ya. Nah, dibulatkan lagi, kemudian dibulatkan sampai halus, lalu ditaruh di kertas seperti ini. Nah, dan ini lakukan sampai habis ya. Dan sambil begini nih, kira-kira kita udah dapat separoh gitu, kita harus segera panaskan kukusan ya, karena bakpao ini kalau dia terlalu proofingnya terlalu banyak, terlalu lama juga dia nanti hasilnya tuh kurang bagus ya. Hasilnya tuh kadang-kadang suka keriput gitu ya. Terus tip juga kalau ngukus bakpao ini juga dia tuh butuh api yang benar-benar stabil ya. Nah, ini udah selesai semua saya bulatkan. Nah, yang isi kacang hijau itu yang saya kasih titik warna hijau ya. Kemudian yang polos itu isinya unti kelapa. Sekarang mulai saya kukus. Nih sudah masukkan ke kukusan karena kukusannya udah panas. Disusun, diberi jarak sedikit begini ya, supaya nanti kalau menempel itu masih bisa diambil. Dan kukusnya ini juga nggak perlu lama, kira-kira itu 15 menit. Nah, ini udah mateng ya. Nah, sekarang udah mulai saya angkat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.